warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Senang-senangnya bisa kumpul di sini. Ya. Merdeka! Oke. Dalam koalisi Kim ya. Kim? Apa itu? Koalisi ingin Mahfud. Si ingin Mahfud ya. Aduh. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Pak Haji, tepuk tangan untuk Haji doa ibu. Tokoh stand up Indonesia. Tokoh stand up Indonesia. Alhamdulillah bisa bergabung di sini. Terima kasih Pak Haji. Ini generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa nantinya. Amin. Iya. Ini. Iya. Teman-teman Gen Z ya. Gen Z. Karena kalau nggak ada Gen Z kita nggak ada listrik. Iya. Bukan itu Gen Z. Itu Gen Z. Hari ini kita itu dialog ya, dialog seniman ya. Kita mewakili teman-teman ini dari kita bertiga dari Polucu. Polucu apa tuh? Politik sampai anak cucu. Polucu itu Sampai anak mancur aja. iya. Polucu itu politik garis lucu. Karena apa? Kita pingin suasana politik walaupun suasana seperti itu kita bawa Gembira. lucu, gembira, setuju? Setuju? Setuju. Saya Oh, ya. setuju sekali. Benar kan Pak Haji? Ya, oke. Langsung saja kita akan mengundang langsung Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud yang sudah bersama-sama dengan kita di sini. Luar Persilakan, biasa. monggo, Pak. Ayo, persilakan. Iya. Mohon maaf ya adik-adik semua ini ada yang pesen GoFood. Kok hadir? Kok hadir? Ada yang pesen GoFood Pak. Sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, luar biasa sekali. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, sharing santai apa sih yang diinginkan gitu ya. Ini teman-teman juga dari seniman Gen Z hadir di sini semua ya. Iya. Nanti mau. Ini calon tong suruh duduk sini Oh, ya. calon tong. Iya. Apa kabar Mas? Baik ya. Ini kita ini ya. Maaf, ini kan capres dan cawapres. Iya. Calon apa? Calon tong. Calon aja. Calon aja. Oke, Calon silakan tong. ngobrol-ngobrol ya. Kita bisa lihat kan ini teman-teman ini yang awet muda. Kenapa? Saya tuh yang muda-muda awet lah ya. Itu. Berdoalah. Ya, tepuk tangan buat Mas Butet. Mas Butet, monggo Mas Butet. Butet sini. Ngobrol. Butet sini juga. Jadi intinya kita mau ngobrol-ngobrol gitu kan bagaimana namanya jangan sampai kita yang namanya salah pilih. Karena apa? Yang paling penting dalam memilih pasangan itu atau memilih calon itu yang penting adalah rekam jejak dan rekam medis. Nah, itu penting. Jadi yang pertama percuma sehat. lolos bisa rekam jejak ternyata rekam medis nggak lolos. Nah, ya. Silakan Mas saya Adi. buat Mas Adi ke project. Nggak, sedikit aja. Apa Saya nih? dulu pernah ketemu Pak Ganjar langsung. Iya, Pak Iya, Ganjar. salam dan Najwa Boyolali Pak ya. Ya, siap. Nah, Pak Ganjar ini sesuai riset yang saya cari ya. Apa tuh? Ternyata Pak Ganjar ini orangnya konsisten. Kenapa? Dari SMA, Ya. Pak Ganjar itu ternyata rambutnya sudah putih. Sudah putih, dari SMA. Dari SMA. Jadi SMA Pak Ganjar enak ngambil rapotnya sendiri. Iya, Bener. Iya. Ngambil rapot sendiri tahu maksudnya enggak? Orang tua murid lain nggak ada yang ngambil rapot, sebenarnya ngambil rapot sendiri ya. Pakai harus diterang. Kesannya kita bodoh. Kayak kita ngerti aja. Aduh, seperti peristiwa-peristiwa seperti ini ya kayaknya ya. Iya. Ya itu maksudnya, kayaknya itu kita dibodohin. Iya. Padahal kita udah ngerti ya. Iya. Sebelum nanti kita berdialog nih ya, ada dengan seniman dan juga anak-anak muda di sini. Iya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Ganjar atau Pak Mahfud mungkin. Silakan Pak Ganjar. Silakan Pak. Terima kasih teman-teman. Kenapa sih goyangnya itu terus goyang lain gitu? Loh, Bapak sudah pernah dengar? Oh, udah denger ya Pak ya? Sudah pernah dengar Pak? Udah. Oh. Oh, berarti nonton Polucu. Iya. Saya terima kasih sudah datang. Maka kalau kita menghadapi situasi hari ini, yang mana ada yang ngambek, ada yang miso-miso, ya. Tidak boleh. Maka saya ingin sore ini kita bisa bergembira. Oke, betul. Bisa bergembira, mendengarkan stand up komedian, ada musisi juga.
Yang ini saya kenalkan siapa ya? Kamu siapa? Oh, anak muda. Kok tahu? Kok kelihatan nih? Nah, kita pengen mengapresiasi kawan-kawan, para seniman, teman-teman muda yang punya potensi keren, yang sangat kreatif, bisa menghibur secara spontan. Dan tentu saja yang ada di sini, ini kok yang depan sedih-sedih ya? Sedih ya? Santai aja. Kamu kuliah, sekolah, apa enggak? Kuliah. Bebannya berat di sana. Berat. Dosenmu galak. Nilainya pelit. Prof, coba Prof kasih sambutan. Apa waktu jadi dosen kayak gitu, Prof? Coba. Yang santai aja ya, adik-adik teman-teman yang santai. Karena apa? Kita ini hanya militan, bukan militer. Kita mau dengerin kawan-kawan para stand up komedian ini dongeng cerita tentang kelucuan dan kebahagiaan. Coba siapa mulai dulu, silakan. Pak Mahfud MD ini ternyata faktanya. Beri dong, beri. Pak Mahfud MD ternyata itu faktanya anak keempat. Kok bisa? Karena kan MD yang pertama MA, MB, MC, MD. Berarti saudara. Iya, betul. MZ. Betul. Itu Zainuddin kali. MZ dong Zainuddin berarti ya. Sono dong dari sono. Jalan toh, mungkin ada yang mau Nah, disampaikan atau silakan. Ini yang miso-miso salah satunya gitu. Iya. Miso-miso juga ini nih, yang ini miso-miso. Nah, saya nggak pernah miso-miso. Saya itu diantara teman-teman stand up yang paling sabar saya, Pak. Iya betul. Saya mengajarkan mereka untuk tetap sabar, apapun yang terjadi ya. Saya udah 2 job di cancel. Itulah menguji kesabaran. Perjuangan itu butuh kesabaran. Dan orang yang sabar yang akan sukses dalam berjuang. Amin. Jadi kalau saya mau stand up ini takutnya nanti semua malah sedih. Oh, kok stand up sedih? Hah? Kok stand up sedih? Karena saya yang bingung mau ngomong apa nggak sedih. Apa nggak sedih semua? Tapi yang jelas saya terima kasih sudah bisa berdiri di sini. Saya kumpul dengan senior saya Mas Butet. Dan kita mengawal Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini bukan hal yang begitu saja keluar dari pikiran kita. Saya memang pelawak. Saya itu orang yang paling termasuk ya kelompok yang paling hina di Indonesia ini. Kenapa? Karena setiap pekerja selalu ditertawakan orang, Pak. Apa nggak hina ya? Anda semua bekerja dihormati gitu ya, Iya. paling nggak punya wibawa. Saya tuh bekerja diketawain. Kalau saya nggak diketawain berarti saya nggak sukses. Nah makanya saya tuh paling apa ya? Ini serius. Saya paling nggak berani atau paling menjaga untuk membawa anak-anak saya di profesi saya. Karena saya takutnya ketika saya bekerja diketawain semua orang, saya menjaga perasaan anak saya. Bagaimana bapaknya diketawain banyak orang, itu kan saya takut anak saya itu merasa minder ya kan. Makanya saya nggak pernah bawa-bawa anak saya untuk urusan profesi saya. Ini mau kemana nih? Enggak, maksudnya gini, saya tahu nih maksudnya. Maksudnya cukup anak orang lain yang diketahui orang kan? Itu kamu yang ngomong, aku yang nyuruh. Tapi saya seneng juga nih dengan Pak Ganjar. Jadi suasana ini cocok karena apa? Kita butuh Indonesia maju cepat. Dan saya yakin Pak Ganjar, Pak Mahfud ini akan bisa membawa Indonesia maju cepat. Karena apa? Ini suasana aja sudah kayak balapan. Apanya? Banyak orang yang MotoGP. MotoGP. Dan saya yakin akan lurus. Saya yakin beliau berdua akan lurus. Karena ada Pak Mahfud. Karena kita tahu ya, yang bisa dipengaruhi kan biasanya MK, yang nggak bisa dipengaruhi MD. Gitu lah, makanya kita lurus. Enggak, ya? Ya, silakan. Silakan. Stand up. Tapi kan calon toh kalau biarpun pelawak, Ya. itu adalah insinyur, Cak. Tetap ada pride dong. Mohon maaf, kalau saya kumpul pelawak, mungkin saya ada bangganya karena mungkin saya salah satu pelawak
bukan satu-satunya ya, mungkin salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Iya. Tapi begitu kumpul-kumpul teman insinyur, saya jadi paling minder karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Makanya saya harus pinter-pinter cari kumpulan. Iya. Biar saya nggak jadi insinyur jadi dua kayak dua sisi uang mata. Dua sisi mata uang. Dua sisi mata Lah ya, uang. dua sisi uang mata uang itu. Saya susah ngomong dua. Saya ngomong dua sisi mata uang itu susah. Iya, itu Karena nggak sengaja. Ya, terima kasih. Tapi intinya memang acara ini senang karena kita mewakili teman-teman seniman. Kenapa? Saya ingin tetap nanti suasana kita berkomedi, suasana berkesenian, Betul. tanpa tekanan, kebebasan. Makanya saya menentukan pilihan di sini santai, rileks, tapi tetap fokus. Itu seperti itu, ya. Iya. Dan saya berharap sebenarnya seperti ini, yang saya ini, kalau saya ini. pernah ngomong sama Pak Mahfud. Apa? Kalau waktu dulu tuh yang paling penting Pak Mahfud, kan saya kan dorong terus Pak Mahfud tuh. Iya. Beliau tuh benar-benar ketika beliau mau dipinang itu betul-betul beliau tuh memang sudah ikhlas. Iya. Betul-betul ikhlas. Jadi udah apapun juga sisa-sisa waktu yang ada ini beliau akan berikan untuk bangsa Indonesia, untuk kemajuan maksudnya. Betul begitu kan Pak? Luar biasa. Betul. Jadi makanya kenapa saya mendorong Pak Mahfud, karena Pak Mahfud juga menjanjikan saya jadi komisaris gitu. saya tuh orang ada maunya. Gitu. Muji-muji ternyata ada maunya. Komisi yang maksudnya kan bisa. untuk akbar juga udah ada tempatnya. Oh, ada ya? Kepala dinas pemakaman. Pertama diberikan dengan memakamkan dulu lagi. Ini harapan kita nanti untuk yang mau mendorong betul-betul tulus. Karena nanti kalau misalnya kita tulus memang memilih seseorang dengan baik itu karena kita tahu rekam jejaknya juga baik, insya Allah ada keberkahan untuk Indonesia. Amin. Ganjar Mahfud Kabul. Kabul. Wah, ini bisa dipotong. FYP di TikTok. Begini, teriak kabul di depan capres. Ini siap-siap nih, viral nih. Ya, aduh. Nah, Mas Butet mungkin ada yang Nah, bisa sampaikan. ini. Kalau Mas Butet, ini kalau kata Pak Ganjar tadi, miso-miso. Enggak, saya sore ini tidak miso. Saya cuma mau bersyukur saja. Karena kalau kemarin itu waktu memutuskan Pak Mahfud jadi wakil presiden, Bu Mega pidatonya sangat bagus. Lalu saya mengikuti podcast dengan Nana, Najwa Shihab itu, Pak Mahfud dan Mas Ganjar ya keren. Itu jelas tergambarkan. Kalau sementara ini beberapa waktu yang lalu, yang namanya Wapres itu kan cuma kayak boneka dan serep. Tapi saya yakin kalau Pak Mahfud MD jadi Wapresnya Mas Ganjar, jelas bukan Wapres boneka. Iya. Ini bagi tugas politik hukum ya jelas Pak Mahfud, ya toh, masa cak lontong. Yang kedua ini juga bersyukur sore ini karena tadi lewat medsos Pak ada info macam-macam katanya Mas Gibran tidak hadir di acara deklarasi yang nanti malam atau besok gitu ya. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi Wapres, penting sekali karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan Wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD asu toh. Wah apik banget, itu perdebatan paling keren Wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cah berpengalaman 2 tahun kok berpengalaman. Udah itu gak nanti kepanjangan. Nanti miso-miso. 2 tahun nyicil Mio aja belum lunas itu. Iya aja 2 tahun. Aduh. Kalau misalnya 2 tahun nggak pakai cicilan, cocolan, nyocol sana nyocol sini. ya kalau DP-nya gede ya Bisa ya. bisa. Tapi udah langsung kejual lagi. Oke, mungkin ini kan karena dialog nih sih. Iya. Ada beberapa teman-teman yang ingin
Ya, bertanya. di sebelah sini nih udah mulai ada yang ingin bertanya nih. Mungkin sebelah sana bisa bertanya, nanti sebelah sini yang jawab. Jangan dong, sini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Bapak-bapak, perkenalkan nama saya Eko, saya dari Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Ya. Jadi, Rio ini adalah salah satu kota terbaik yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Karena saya sudah membuktikan melalui SK Komite Ekonomi Kreatif, Perda Ekonomi Kreatif, dan Pergub Ekonomi Kreatif. Beliau yang menandatangani semuanya. Kita beri tepuk tangan dulu. Iya, nyata ya. Ya, nyata ya. Ya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi kita semua di sini adalah anak-anak milenial, Pak. 2030 adalah bonus demografi dan tantangan kita ke depannya adalah lapangan kerja yang jelas. Dan industri kreatif sekarang menjadi salah satu tulang punggung atau motor pengembangan kegiatan ke depan di pekerjaan apapun ini. Transisi sudah ke arah situ. Bagaimana pandangan Bapak untuk kedepannya jika seandainya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden terhadap masa depan industri kreatif di Indonesia? Pertanyaannya itu saja. Matur suwun. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo Pak, langsung Pak. Iya. Katanya tadi stand up comedy. Iya, apa ini stand up Kenapa Pak? sampai yang saya ngomongnya debat-debat tadi. Jadi serius di Mas Eko ini. Ya tanya dijawab ya Mas Eko. Lapangan kerja itu membutuhkan investasi. Investasi yang saya tanyakan pada kawan-kawan para pelaku pengusaha, dia butuh dua hal. Satu, ease of doing business. Jadi semua perizinannya gampang, masuknya gampang, tidak berbelit, tidak ada pungli, tidak dikorup, tidak dipersulit. Sehingga ada giumnya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, mesti kita pangkas. Yang kedua, kepastian hukum. Karena pas tadi kalau cerita ada Pak Mahfud di sini. Yang kedua, kepastian hukum. Maka kalau sudah putus ya nggak boleh balik lagi. Kalau dipersoalkan sehingga tidak pasti. Itu dua hal. Tapi yang ketiga sebenarnya ekonomi kreatif ini. Ini istilah saya itu langit tanpa batas, sumur tanpa dasar. Uangnya gede banget. Apalagi masuk dunia digital. Waduh, ini dunia handphone. Sebenarnya apa itu? Nggak usah disebut. Ketika kemudian dunia digital menjadi satu alat yang bisa dipakai untuk mengembangkan seluruh talentanya, maka terjadi sesuatu yang orang jualan yang dulu konvensional sekarang pindah ke dunia digital. Bermusik sama ya Mas ya, jadi orang bermusik sama, cuma nasibnya aja yang belum baik, IP-nya, royalty-nya. Tiba-tiba muncul anak-anak muda, komunitas coding yang kemudian bisa mendevelop banyak sekali aplikasi dan dia bisa menganalisis. Ini khas anak muda, maka ruang-ruang inilah yang mesti didorong dan perlu mendapatkan pendampingan. Maka fasilitasnya penting, infrastrukturnya disediakan, ruangnya dibuka. Waktu saya ngobrol dengan teman-teman yang muda, yang kreatif itu, Pak Ganjar kenal saya enggak? Enggak. Saya ini pelukis Pak, yang mengkoleksi lukisan saya ada di London. Anak muda, dan dia keren. Ada pembalap muda yang kemudian menekuni otomotif. Ternyata industri kreatif otomotif kita itu luar biasa. Cuma regulasi nggak mau ngatur dan cenderung nggak mau. Contohnya Pak Mahfud menarik. Ada mobil kuno diperbaiki, dikerjakan anak Jogja. BPKB STNK-nya sulit diurus. Akhirnya mobil dibeli oleh orang asing. Ya kira-kira dia bongkar, kira-kira habisnya sekitar 700-800 juta. Dijual 1 miliar sekian. Di sana sampai sana dibeli orang kita 15 miliar, balik lagi. Real, kreatif, ada, laku, tapi tidak bisa dipayungi.
Ini penting ini untuk kita sampaikan. Kalau itu dilegalisasikan, wow, gede banget. Ini otomotif, belum desain e-sport, anak-anak yang hobi seni, olahraga yang banyak sekali. Maka entrepreneur pun mesti diciptakan. Nah, itu kalau nggak salah sekitar baru 4%. Rata-rata tuh negara-negara maju sampai 14%. Tahu kan? Kalau kita naik 100% aja mungkin udah 8-9% itu udah gede banget. Nah, fasilitas inilah yang mesti diberikan, termasuk akses permodalan dan pendampingan. Itu Mas Eko. Pertanyaan kedua, kalau bisa jangan serius ya. Jangan serius ya. Iya. Pokoknya kalau misalnya Ya, udah gitu ya masalahnya kreatif, pokoknya yang kere itu harus aktif. Karena kalau misalnya kere nggak aktif, makin kere dia. Jadi harus aktif, cari aja terus peluang-peluang seperti apa. Ya. Berarti kalau nggak serius, pertanyaan kedua tentang kuliner ya, kita buka tentang kuliner, langsung cara masak modern gitu ya. Ya, kalau serius. Tapi kuliner kalau jadi bisnis jadi serius ya. Bisa. Iya. Tapi resepnya aja berarti ya, resep silakan. Kamu tanya resep ke bapak. Pasti Pak, pertanyaannya pasti tetap serius Pak. Kayak misalnya saya aja yang sekarang aja ya Pak, punya anak nih Pak, kuliah. Pak, kuliah negeri sekarang 1 semester 14 juta. Itu kan mahal banget Pak. Sementara anak saya yang pertama dulu masih 1 semester itu 2 juta. Sekarang ini 14 juta, jadi kenaikan itu luar biasa Pak. Ditambah anak saya tuh nggak terlalu pinter-pinter juga gitu. Iya, akhirnya saya ngambil anaknya pinter, bapaknya ya. Makanya anak saya kalau mau kuliah itu yang gampang, yang nggak ada biaya di Bali. Kenapa? Apa? Universitas Udayana. Iya. Jadi Udayana. Pak mau kuliah Udayana gitu. Bapak tak kuat Pak. nasi itu habis. Tapi anak-anak sekarang memang pintar, terutama pada saat kemarin pandemi itu online segala macam itu ada ya, jualan online semuanya jadi ramai, laundry online sampai cukur online ada. Cukur online, kalau laundry kan kita hubungi nih penjual laundrynya, setengah jam dia datang bawa baju kita, Dibawa laundrynya. iya, balik udah rapi tuh, udah dilipat, udah disetrika. Cukur online juga kita panggil, setengah jam datang, pala kita dibawa, nunggu setengah jam balik udah rapi. Nah selama nunggu kita bisa ganti pala kita sama pala charger, jangan sama pala Barbie karena pusing. Kalau bener-bener kalau pusing malah Barbie. Iya betul. Iya, silakan yang mau. Nah, ini. Tapi tadi urusan sekolah boleh dong. Oh iya. Banyak pertanyaan. Tapi kenapa Pak peningkatannya itu terlalu padat sekolah negeri? Ya banyak sekali perguruan tinggi, biasanya kalau negeri ada perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya, PTNBH, karena mereka ada kemandirian. Kok BH sih Pak? Ya. Berbadan hukum. Iya. Ya maunya kan GP atau MD. Iya. Oke, mantap. Nah, ada beasiswa, jadi boleh. Bisa ya Pak? Oh, bukan bisa lagi, ada bahkan sampai S3 kita kan LPDP ya Pak. LPDP kita itu sekarang kayak endowment fund gitu ya. Itu kira-kira yang sekarang disimpan pemerintah sampai 200 triliun. Itu sampai S3. Sampai S3. Bisa keluar negeri loh itu. Oh, seluruhnya. Oh. Seluruh, makanya ini informasi aja kalau teman-teman ada yang tidak mampu dan ingin sekolah tinggi ada di situ. Maka saya dan Pak Mahfud diskusi kemarin, beliau juga dosen. Kalau keluarga miskin, kita cari satu keluarga ada anaknya yang punya potensi bisa kuliah sampai S1 dan dibiayai negara, dia yang akan merubah nasib keluarganya menjadi lebih sejahtera. Iya, luar biasa. Berarti saya salah, bukan saya ngajuin bukan beasiswa. Oke. Ah, itu yang menjadi permasalahan, ternyata salah saya. Oke, monggo, silakan. Iya. Ya baik, perkenalkan. Baik, Saya dari Ibu Kota Negara. Oh, dari ibu kota negara. Ya, dari Balikpapan baru 3 hari. Oh, belum, masih DKI sekarang ibu kota nanti. Iya. Tahun depan udah bertantangan ya. Oke. Jadi sekarang ibu kota jangan ngaku-ngaku. Ini sekarang masih ibu kota nih. Ya. Sebagai persiapan itu juga tantangan besar ya ketika Balikpapan menjadi Ibu Kota Negara dan Jakarta sebagai melepas Ibu Kota Negara. Saya dari Perupa, dari Balikpapan. Pastinya Perupa kan ada sirkulasi dalam berkesenian itu menanam, merawat, panen dan dibagi. Nah, bagaimana sirkel berkesenian di Jakarta ini
bisa juga di daerah diterapkan sama dengan circle di Blok M ini. Mungkin seperti itu singkat. Terima kasih. Siap, usulan yang luar biasa, ide yang dibuat. Silakan Pak. Iya, ini kayaknya kita memang harus lebih banyak membuat kreatif hub. Kreatif hub yang lebih banyak difasilitasi suruh ngembangin. Dan benar sih, mestinya kayaknya mesti kolaborasi ya. Udah kenal Mas Butet? Udah, pernah ketemu? Pernah ya? Pernah kolaborasi? Alah kayak gitu nanya lagi. Iya, ternyata alumni ISI. Nah, kira-kira gini, kira-kira apa usulannya? Agar kemudian, ini karena dari ISI udah berkesenian, berupa agar kemudian kesenian di sana bisa hidup. Ya, harapan saya bagaimana ruang-ruang kreatif juga di Balikpapan bisa digerakkan dengan pemanfaatan milik pemerintah lah, minimal ada gudang, ada tempat-tempat yang kosong yang bisa menjadi circle berkesenian. Nah, di Balikpapan sendiri tidak ada ruang-ruang galeri khusus untuk seni rupa, pertunjukan dan sebagainya. Itu yang kami butuhkan, Pak, insya Allah. Pernah ngobrol sama wali kota gitu? Kalau untuk wali kota kami punya batasan tersendiri untuk sampai ke lingkup pemerintahan. Jadi nggak pernah ngobrol. Belum pernah. Oh belum. Gubernur? Lebih Bang, pernah. Lebih belum. Lurah? Lurah sebatas hanya bagaimana pernah menjadi konsultan untuk rombong kreatif, bagaimana memanfaatkan rombong sebagai media untuk kuliner, tetapi ruang keseniannya mural pernah diadakan kayak gitu. Jadi skala kecil. Ya ada ya sebenarnya embrionya. Oke. Terima kasih, ini tapi idenya bagus. Jadi kreatif hub dibangun oke ya. Kita mesti kolaborasi loh. Biasa. Itu Mbak buku apa? Launching buku. Habis kegiatan ikuti launching buku dari... Oh bukan bukumu? Bukan. Aku udah dengar. Sambil berharap kirain ini karya nanti saya Pak. Bukunya. Langsung kasih proposal. Insya Allah buku ada. Buku nanti saya bagikan ini juga. karya. Mohon maaf tadi belum nyebutin nama. Namanya siapa? Nama saya Faisal Samsudin. Faisal. Bukan kuis. Dia tuh pertanyaannya itu karena dia lulusan ISI. Betul. Makanya kalau lulusan kosong nggak mungkin. Itu tuh salah satunya. Dan suka baca buku, beli buku luar biasa. Iya. Insya Allah kalau orang senang beli buku, ini jadi tuan tanah. Oh, tuan tanah sih? Karena semakin banyak beli buku, semakin banyak punya halaman ya. Jadi halamannya banyak kan? Wow. Tapi Mas Faisal ini dari Balikpapan kan? Iya. Walaupun dari Balikpapan, harapannya nanti kesenian di Balikpapan tidak hanya berada di Balikpapan, tapi depan papan juga. Nah, gitu. itu. Semua orang Ya. bisa melihat nantinya. Oke. Nah, mungkin sekarang Mas Adi nih mewakili dari seniman musik. Ya, apa yang ingin disampaikan harapan kita Mas Adi? Nggak harus lucu tapi harus merdu. Iya. Iya. Terima kasih. Jadi harus merdu ya. Enggak, yang pertama saya merasa bersyukur bahwa pasangannya adalah Pak Mahfud. Teman-teman seniman, musisi kemarin kita bergembira dengan pasangan ideal ini, pasangan idealis. Nah, seniman tuh terbiasa dengan idealis, jadi cocok sekali. Jadi kalau bicara tentang ekonomi kreatif tadi, Mas Ganjar, ya tentu kelihatan kan animo tentang dan rasa percaya bahwa ekonomi kreatif itu adalah suatu hal yang penting sekali. Ya tentu kami berharap dulu ada Bekraf, habis itu sekarang hilang. Tentu insya Allah kalau Mas Ganjar sama Pak Mahfud menjadi presiden dan wapres, ya kami berharap untuk ada sebuah badan atau lembaga yang memang fokus terhadap ekonomi kreatif. Karena saya pikir tadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah harus ada yang mengelola itu, Mas. Jadi nggak bisa ya maksudnya cuman ditaruh sekelas dirjen atau apa. Karena terus terang ekonomi kreatif itu masa depan yang harus sekarang dimulai gitu. Karena di luar itu kontribusi ekonomi kreatif itu benar-benar sangat tinggi, dan sayangnya di Indonesia itu masih dilupakan dan dianggap nggak penting. Kalau lihat pun juga dari kemarin saya lihat juga ya dari APBN terhadap Parekraf itu
kecil sekali untuk ekonomi kreatif. Jadi saya percaya bahwa Indonesia itu punya talenta-talenta yang sangat bisa menjadi pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Jadi kami sangat berharap sekali bahwa ada sebuah badan atau lembaga yang memang ada dedikasi lah gitu terhadap ekonomi kreatif. Dan saya percaya sekali bahwa begitu itu kita fokus terhadap ekonomi kreatif, dan itu akan menjadi sumbangan yang signifikan buat ekonomi Indonesia. Saya pikir itu harapan saya, Mas Ganjar, Pak Mahfud. Mas Adi, aku mau nanya sih sebenarnya kalau teman-teman kreatif ini prioritas yang dibutuhkan apa sih? Tadi ada badan pengelola untuk regulasi gitu, tapi untuk teman-teman yang kayak tadi di Balikpapan atau di daerah-daerah apa sebenarnya? Sebenarnya gini, Mas. Maksudnya belajar dari di luar yang sangat sukses itu kan Korea, Mas. Korea itu pemerintahnya berani mengendorse subsidi. Nah, pertanyaannya tentang kurasi, siapa yang disubsidi? Nah, itu harus hati-hati dengan mengkurasi, karena wah ini karena dia kenal nih, atau karena siapa. Jadi nggak bisa, Mas, maksudnya harus ada endorsement dan subsidi dari pemerintah, tapi dengan kurasi yang tepat. Jadi siapa yang pantas, karena nggak semuanya bisa di-endorse kan, nggak semuanya bisa disubsidi. Ya. Jadi ini adalah tentang bagaimana mengkurasi, dan kurasi itu kalau saya berpikir itu adalah sebuah lembaga badan independen, jadi bukan pemerintah juga. Nah, itu terdiri dari pelaku-pelaku juga orang. Jadi pemerintah, jangan pemerintah yang memilih, maksudnya gitu. Kalau pemerintah yang memilih, nanti salah lagi. Jadi ada lembaga kurasi. Nah, lembaga kurasi itu yang memilih. Nah, ini nih yang cocok di endorse nih ke Badan Ekonomi Kreatif itu. Jadi kalau pertanyaan Mas Ganjar tadi, ya itu tadi tentang endorsement. Itu kalau di Korea betul sekali, mereka mengendorse film, mereka mengendorse musik, sampai akhirnya musik itu yang membantu ekonomi. Jadi sekarang tuh nggak perlu lagi di-endorse, bahkan musik K-pop itu membantu ekonominya Korea. Saya pikir begitu, Mas. Oke. Mungkin ada cerita sedikit ini, Pak. Kemarin tuh teman-teman stand up tuh bikin film yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap, ya. Dan sebelumnya yang menjadi film terbaik untuk Oscar itu adalah filmnya Korea, yaitu cerita tentang seorang guru di Sukabumi, Parasit namanya Rasid. Parasit, bukan Parasite, bukan Parasit. Parasit adanya Pak Rusdi, Iya. Maksudnya itu Pak, Parasite itulah. Akhirnya tuh karena ternyata yang didukung Parasite itu dia tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh pemerintahannya melalui beberapa perusahaan-perusahaan yang memang hebat mendorong untuk mereka membuat seperti, jadi mengundang untuk para juri-juri yang di sana memberikan ini untuk menonton secara khusus seperti itu, dan akhirnya bisa menjadi yang pertama. Nah, perbedaannya dengan ketika film Ngeri-Ngeri Sedap itu ternyata sudah diajukan, Pak, ke sana, dan dia mungkin nggak tahu saya ngajuin proposal atau enggak, tetapi jawabannya dari kementerian itu adalah wah selamat, wah semoga sukses, udah itu aja, Pak. Jadi iya didoain aja, jadi nggak ada dorongan untuk dia. Akhirnya mereka berangkat hanya filmnya saja, jadi tidak ada promo seperti apa yang seharusnya dilakukan di tempat sana. Itu yang memungkinkan bahwa sampai akhirnya kalau kita ngelihat dampak dari film Parasite itu adalah drakor itu bertumbuhan bukan hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri itu orang udah mulai kecanduan dengan yang namanya drakor akibat dari Parasite itu, film tersebut. Itu luar biasa. Makanya betul sekali nanti butuh yang namanya ada majelis budaya gitu ya, misalnya ya, dari Presiden 3, dari DPR 3 gitu, untuk nanti kan yang menunjuk orang-orangnya 3-3 gitu supaya tetap fair gitu. Nanti itu yang dikasih untuk didorong itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan tersebut. Oke, luar biasa. Dan selain itu, ini karena ada Pak Mahfud juga, harapan teman-teman kita semuanya adalah penegakan hukum, Pak. Siap? Udah saya penegakan hukum. Karena gini nih Pak, penegakan hukum tuh ada sebuah cerita nih Pak ya, di Indonesia. Bukan di Indonesia, di luar negeri lah. Dan mungkin terjadi juga di Indonesia. Ada sebuah persidangan gitu Pak. Ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, terdakwa. Pengacara ada,
pengacaranya jaksa ini nanya ke terdakwa. Terdakwa nunduk aja gitu. Apakah saudara menerima suap? Terdakwa diem aja gitu. Apakah Anda menerima suap? Terdakwa diem nunduk ini. Jawab. Saya kira pertanyaan tadi buat hakim, Pak. Itu loh, Pak. Penegakan hukum kita berharap banyak pada Bapak, Pak. Ini yang penting, Pak. Ini sampai sejauh mana sih, Pak? Bapak kan membuat yang namanya reformasi hukum ya, Pak ya? Yang terus hakimnya jawabnya kan gini, Pak, saya kesini cari keadilan, kata terdakwanya. Kata hakimnya, kamu minta keadilan, ya Mas minta keadilan. Keadilan tuh harus beli di sini, kata bukan minta. Jadi ada daftar harganya, keadilan segini, keadilan segitu, iya. Mas tadi sudah ada dijawab mungkin dari Pak Mas Adi? Iya. Sudah ya. Sambut sudah. Kurator, pentingnya kurator. Mungkin ada sama ini Pak, dari kami Pak. Kami kan sering bikin pegelaran pertunjukan Pak. Stand up ya. Kadang nih tempat-tempat plat merah Pak, harga itu mahal. Sudah mahal, mereka minta jatah free pass, jatah ID. Tapi ID-nya diputar lagi Pak ke orang-orang yang sebenarnya tidak berhak untuk dapat. Itu satu agama. Padahal kalau kami bikin pegelaran, kayak kemarin kami bikin 3.000 orang sehari, total 3 hari kita bawa 9.000 orang penonton. Di sana kami juga ada UMKM Pak, jadi juga mengangkat para pedagang gitu. Sebenarnya tuh jadi kayak untungnya buat mereka tuh jadi nggak terlalu besar, karena kami harus mematok harga sewa mahal untuk menutupi sewa tempat gitu Pak. Mungkin yang kayak gitu-gitu sebenarnya ada nggak apa bisa distandarisasi kalau buat acara kelas besar gitu, misalkan yang banyak, yang menguntungkan banyak orang gitu Pak, yang termasuk pedagang yang mencari nafkah, mungkin di situ Pak. Sama perizinan kadang juga kita nggak tahu ini berapa sih harusnya, kadang kok beda-beda. Mungkin nanti ya Pak ya. Iya, kalau tarif ya, kalau tarif ada izin mesti dideklar berapa, ditempel sehingga orang bisa mengerti. Lebih dari itu memang harus ada kontrol. Kontrolnya ada aplikasi namanya Lapor. Hari ini sudah ada. Mungkin tidak terlalu banyak dimengerti. Kalau masyarakat mengkomplain pemerintah melalui aplikasi Lapor, sebenarnya itu dashboardnya masuk ke pemerintahan. Lapor itu aplikasi nasional. Saya pernah membuat namanya Lapor Gub. Ya, namanya juga orang kampung dari daerah, namanya Lapor Gub. Ini kemudian kita buat link. Ini yang pertama waktu itu. Dari daerah kita linkkan ke aplikasi Lapor Pusat, sehingga di situ akan disaring. Yang level provinsi sudah saya saring sendiri. Ini kabupaten terusin, ini ke tingkat desa terusin, gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan pusat? Izin konser ya, itu para musisi kemarin komplain kepada saya, izin konser ternyata rumit Pak. Rumitnya minta pun bahkan pernah ada izinnya dikeluarkan beberapa jam sebelum main sehingga tegang di sana. Ini mesti ada yang kontrol. Yang kedua, tadi terkait dengan mahalnya sewa. Sebenarnya bisa kita kategorisasi kok. Kalau ini bisnis yang kategorinya gede, jadi tarifin aja. Kalau itu UMKM, kasih gratis aja kan selesai itu sebenarnya. Sehingga fasilitasinya bisa berjalan. Praktek ini sebenarnya sudah banyak. Kami melihat inisiatif dari anak muda itu keren. Kapan hari saya nonton Pesta Pora ya yang di Ancol ya. Wow, di Jexpo Pak. Jexpo tadi. Itu kita nonton dari atas penuh. Konsepnya bagus banget. Ada beberapa stage gitu ya. Main stage-nya ada satu, yang di dalam satu tradisional komunitas, dan main bareng orang datang nonton. Itu gede banget. Dan ternyata dalam sejarahnya memang mereka mengembangkan sendiri, merangkak sendiri. Nah yang begini-begini mestinya memang ya dihentikan. Butuh kurator, butuh pengelola, titik-titik tertentu ada kreatif haknya gitu kan. Dan tidak harus bangun loh sebenarnya. Kok tadi ya, saya punya beberapa gedung itu idol.
Di Semarang itu dulu dipakai untuk UMKM, jualan nggak laku. Kita buat aja di situ co-working space ya, namanya Hetero Space, itu ternyata berkembang. Saya buat di Solo rame dan itu se-Indonesia. Saya buat baru gedung mantan Kawedanan di Purwokerto. Ini menarik juga. Sekarang setiap weekend tuh blek-blek. Anak-anak muda kemudian berinisiatif ngajuin proposal, saya mau create ini, create itu. Dan kita cukup fasilitasi. Bayar, enggak. Sebenarnya hanya butuh keputusan saja. Kalau yang seperti ini masuk kategori gratis gitu ya. Gratis ntar lapor. Kan dia kalau gratis dari usaha kecil kan naik kelas nih. Kalau udah naik kelas jangan naik kecil dong. Fair dong. Makanya dibantu, stimulus dia di depan, terus kemudian dia besar, mulai kita lepas, dia akan narik yang kecil. Nanti kesempatan kita berikan kepada yang startup lain, yang kecil lain, yang didampingi, yang nanti perlu dikurasi gitu. Itu bro. Ya luar biasa, idenya luar biasa. Jadi bagaimana kategori tadi gedung. Jadi gedung ini kalau memang buat bisnis kita normalkan. Tapi kalau buat UMKM, buat teman-teman berkreasi kecil, konser-konser yang buat rekreasi, itu kita ada subsidi silang. Subsidi silang. Kalau misal dia konsernya konser dangdut, subsidi suling. Nah, itu dia. Saya mau merespon soal perizinan tadi ya, Mas. Ini penting, mumpung ada cawapres dan capresnya ya. Selama ini masih diwarisi sejak zaman Orde Baru. Yang ngasih izin pertunjukan kesenian itu polisi. Padahal kawan-kawan kita di kepolisian sejak sekolah di Akpol tidak diajari membaca skenario teater, tidak dipelajari sastra dan ilmu-ilmu seni. Lalu tidak punya ilmu seni kok ngasih izin? Ini bagi saya absurd. Apalagi kalau seni itu mainnya di tempat seni. Kayak saya kemarin main di tim itu Pak, izinnya harus dari kepolisian. Aneh untuk saya. Seharusnya izin dari kepolisian itu jika kesenian itu berpotensi mengganggu ketertiban umum. Misalnya keseniannya main di Gelora Bung Karno, bukan tempat yang semestinya. Tapi kalau di gedung kesenian, tim, taman budaya, di padepokan seni, itu cukup pemberitahuan. Ini kepastian hukumnya. Jadi kan kemarin acaranya potensi ribut ya. Enggak, tidak, itu sudah kebiasaan. Jadi saya sudah protes berkali-kali, tetap polisi konsisten. Padahal polisi juga sudah mengakui bahwa di Akpol mereka tidak diajari membaca kekuatan seni itu. Pilihannya mana? Izinnya dipindahkan kepada otoritasnya atau polisinya diajari soal kesenian? Polisinya nggak usah macam-macam, kerjaannya udah banyak. Polisi biar ngurusi keamanan dan ketertiban umum saja, dan urusan kriminal gitu aja. Mungkin bisa nanti kalau kita berkesenian bersusah pakai Gelora Bung Karno, bisa disediakan yang lebih kecil. Mana itu? Gelora Bung Karni. Oh, ILC, Gelora. Banyak rehatnya dong. Ini satu lagi penting karena tadi saya menghadiri pembukaan Kongres Kebudayaan, Mas. Tadi baru berlangsung. Nah, isu yang paling banter ini kan selalu Pak Jokowi, kepala negara ya, itu selalu mengatakan genetika bangsa ini adalah kebudayaan. Bung Karno pun mengatakan begitu. Tapi hari ini kementeriannya itu udah pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. 4 diusung semua. Pertanyaannya atau harapannya, apakah mungkin capres dan cawapres kita kali ini di masa mendatang itu jika terpilih berkemungkinan melahirkan Kementerian Kebudayaan? Iya. Tepuk tangan loh. Itu kebayang 4 tuh kebudayaan, terus juga pendidikan, sektor. Sementara menterinya nggak bergerak, nah diem. Ya kan? Oke, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Nah ini. Nah, nih, enak nih, udah santai aja. Ya.
Namanya siapa? Nama saya Najmi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, mantan Najmi ini ya. Mungkin yang saya tanyakan ini agak serius ya. Jadi saya ingin bertanya mengenai isu yang belakangan ini lagi booming, Pak. Mengenai keputusan MK yang katanya mau memutus syarat usia untuk capres dan cawapres yang diduga untuk meloloskan salah satu calon. Dan seperti yang kita tahu, hal itu tuh menimbulkan kontroversial dari warga sekitar, termasuk kita sebagai mahasiswa, menimbulkan pro dan kontra juga. Yang ingin saya tanyakan, apa pendapat Bapak mengenai hukum yang seakan-akan dipermainkan atau memang dimainkan oleh pihak tersebut? Dan apakah saat nanti Bapak terpilih atau dan apakah jika Bapak terpilih nanti Bapak akan meneruskan hukum tersebut? Atau mau ganti gitu? Iya, atau dihapus? Kalau terpilih sih mungkin MK akan diganti MD. Monggo mungkin Pak Mahfud mau jawab ini karena berhubungan dengan hukum ini. Ya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah dijatuhkan dan sudah mengikat, apapun isinya itu tetap harus dilaksanakan karena mudaratnya akan lebih banyak kalau dipersoalkan lagi nanti berakibat pada pemilunya. Oleh sebab itu ini harus kita terima sebagai kenyataan karena menurut konstitusi setiap putusan hakim itu kalau sudah inkrah yang harus dilaksanakan. Kalau kita berdebat lagi soal itu nanti malah ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa itu. Tetapi bagi yang pernah terjadi itu tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Karena dalam pengadilan itu ada asas-asas sebenarnya. Misalnya yang paling terkenal itu kalau satu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan atau hubungan kepentingan politik itu hakim tidak boleh mengadili. Selain itu, Mahkamah Konstitusi itu tugasnya bukan membuat, tetapi membatalkan. Tugas utama ini batal gitu. Tapi ini tidak batal, tapi ditambah itu sebenarnya nggak boleh kalau aturan. Tetapi kedepannya tidak boleh terjadi. Dan sekarang ini sedang berproses satu majelis kehormatan hakim. Tadi sudah diumumkan akan bentuk majelis kehormatan hakim untuk mengadili secara etik hakim-hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Tapi ya jangan terlalu optimis juga karena kadang-kadang siapa yang akan menjadi majelis terkadang bisa dibeli juga, bisa direkayasa juga. Kamu yang jadi keputusan ini bisa saja terjadi jika situasi pengembangan dan pembangunan hukum masih seperti sekarang. Tapi ini semua jadi pelajaran bagi kita dan ke depan itu tidak boleh terjadi lagi. Itu aja. Terima kasih. Iya. Jelas ya. Jadi mau kita nggak suka atau gimana juga ya keputusannya sudah dibuat, harus tetap ditaati walaupun kita tidak serap dengan hal tersebut ya. Saya yakin perasaannya sama dengan beberapa orang yang banyak sekali itu mewakili lah Najmi ini. Ya karena kepastian hukum, undang-undang itu harus pasti gitu ya, jangan sering berubah-ubah. Karena kita tahu yang namanya kan ada undang-undang dasar. Ya, kalau sering berubah nanti orang masalah dasar undang-undang. Nah, itu takutnya, ya kan? Kepastian hukum itu yang penting. Ya. Begitu, Mama Dede. Mama Dede. Nih, Mama Dede ngeliat yang pakai jilbab pengen salim masih berasa. Kebiasaan. Oke. Yang lainnya mungkin ada lagi? Coba yang di belakang nih, satu lagi nih Pak. Satu, oke, siap. Ya, terakhir nih yang belakang nih. Ini yang laki nih, rekong banget nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fai Harahap, saya dari Sumatera Utara, dari Medan. Lebih tepatnya, sekarang saya bekerja di salah satu company yang bergerak di bidang aset digital cryptocurrency. Dan saya juga sedang fokus dalam program Pascasarjana saya. Di sini saya ingin membahas tentang hukum Pak Mahfud sebenarnya. Saya pernah dengar Pak Mahfud menginformasikan atau berbicara dalam publik terkait permasalahan di Indonesia setengahnya terkait dengan hukum
dan apabila permasalahan hukum itu terselesaikan, mungkin setengah masalah lagi akan gampang mengikuti penyelesaiannya kembali seperti itu. Di sini saya ingin concern bahwa bagaimana reformasi hukum yang Bapak ingin lakukan di kepemimpinan apabila Bapak Pak Ganjar dan Pak Mahfud bakal terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Sementara in case di sekarang itu masih banyak kasus-kasus hukum yang bersifat tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan banyak kasus-kasus viral yang ditutup mata oleh penganalisa hukum atau orang-orang yang berada di balik hukum tersebut. Jadi saya ingin concern terhadap reformasi hukum apa yang bakal diterapkan setelah Bapak terpilih. Terima kasih semua. Ya. Ya, jadi masalah hukum di Indonesia ini secara konseptual sekarang ini kalau hukum itu kan ada 3 ya. Satu isinya, yang kedua aparatnya, yang ketiga budayanya, perilaku masyarakatnya. Maka yang akan kita mulai ke depan, isinya itu tidak jelek-jelek amat lah, bisa diperbaiki secara pelan. Tapi ini aparat, di tempat kita tuh aparat penegak hukum yang rusak. Aparat penegak hukum itu kan ada jaksa, hakim, polisi, pengacara. Nah di sini sering terjadi mafia, sering terjadi korupsi. Di tingkat pemerintah itu di birokrasi juga sudah sering terjadi transaksi konflik of interest. Sehingga kalau saudara lihat sekarang masalah pelanggaran hukum dan korupsi terjadi di semua lapisan. Di Kemdikbud ada, di Kemsos ada, di Kementan ada, semua itu ada proses-proses transaksi gelap untuk penerbitan izin-izin, penentuan proyek dan sebagainya. Nah itu semua ada di tingkat pelaksana aparat dan birokrasi. Nah oleh sebab itu kalau tadi ada kata tumpul ke atas tajam ke bawah, maka kebijakannya ke depan itu pada tataran tengah negara ini, di atas itu harus dilakukan penegakan kepastian bagi izin-izin dan proses mekanisme investasi dan perekonomian itu harus ada kepastian. Karena ini yang sering terjadi itu, saya memberi izin investasi kepada calon tong, gitu. Sudah dapat, calon tong masih bekerja gitu, lalu ada yang datang lagi, dia ini datang, diberikan lagi di tempat yang sama, sehingga nanti datang lagi yang lainnya diberikan lagi, sehingga tumpang tindih, lalu terjadi kisruh di sini. Di situ korupsi besar-besaran terjadi, kemudian hukumnya tumpul karena menyangkut orang kuat yang punya modal, kemudian menyangkut aparat, menyangkut pejabat yang membuat keputusan-keputusan. Di sini hukum tumpul biasanya. Nah di sini yang harus kita tata ke bawah, ini rakyat kecil ini yang hak-haknya sering dirampas secara tidak adil, itu harus kita beri perlindungan. Jadi di atas itu harus penegakan dan kepastian, ke bawah perlindungan. Ini di poros yang tengahnya nih, poros aparat penegak hukum. Kalau isinya itu gampang sih, lebih gampang kalau moral aparat dan ini sudah kita bisa perbaiki. Itu aja dulu ya. Terima kasih, dan ini mungkin juga sudah menjelang maghrib ya. Sekali lagi kami mewakili teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih sudah diberi ruang berdialog kepada Pak Mahfud, Pak Ganjar. Terima kasih. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang ingin kita terus, jadi kita sharing-sharing seperti ini. Sekali lagi terima kasih. Mungkin dari teman-teman musisi juga. Tadi senang sekali ada dialog ini, dan sekali lagi terima kasih Mas Ganjar, Pak Mahfud. Insya Allah menang. Harapan kami kita doakan sama-sama. Yang orang baik pasti pilih orang yang terbaik, yang baik. Kobul. Ya, terima kasih sekali Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah buat kita semua. Dan mungkin terakhir dari Pak Mahfud atau Pak Ganjar untuk closing statement di sore hari ini. Terakhir mungkin silakan Pak. Acara close. Enak kan kayak gini tuh. Mas Butet, makasih juga Pak Butet ya. Sehat terus. Iya. Buat adik-adik mahasiswa, teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi ya atas kehadirannya. Ya, teman-teman ini luar biasa sekali.
Dan mungkin boleh berfoto dulu sebelum kita turun. Silakan diabadikan. Ini, oh, ada sini. Sini.